Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Taufik. Baik, saya akan menjelaskan secara garis besar menyangkut asesmen nasional. Jadi langsung saja. Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melihat fakta yang terjadi di negara kita bahwa kualitas pendidikan belakangan ini mulai merosot. Hal inilah yang melatar belakangi pemerintah mencoba mencari sebuah terobosan baru, yaitu berupa penerapan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini diharapkan menjadi sebuah formulasi guna meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik lagi. Nah, berbicara tentang asesmen nasional ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana itu asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini nantinya akan diberikan kepada siswa untuk melihat bagaimana kemampuan siswa mencoba memecahkan permasalahan yang dituangkan dalam bentuk soal, dan siswa mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Dan asesmen kompetensi minimum ini berupa 2 model soal. Yang pertama yaitu soal yang berbentuk kompeten untuk mengukur kemampuan kompetensi literasi, dan yang kedua yaitu mengukur kompetensi numerasi. Kompetensi literasi di sini yang dimaksudkan adalah siswa nanti diharapkan memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan dari sebuah bacaan, apakah bacaan tersebut berupa teks fiksi maupun teks informasi. Kemudian yang kedua, kompetensi numerasi. Kompetensi numerasi yang dimaksudkan di sini adalah siswa nantinya diharapkan bisa mempunyai kemampuan dalam berhitung, mungkin lebih tepatnya yang dikaitkan dengan mata pelajaran atau ilmu matematika, ilmu statistik, di mana siswa nanti diharapkan dapat memecahkan permasalahan dalam bentuk perhitungan. Dan pada akhirnya asesmen nasional nantinya ini diharapkan siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan kontribusi pada masyarakat. Ya, selanjutnya kita akan melihat manfaat dari asesmen nasional ini. Yang pertama, asesmen nasional ini nantinya hasil asesmen nasional ini nantinya diharapkan menjadi potret kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi kita akan melihat bagaimana keadaan atau kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah saat ini. Dan yang kedua, hasil dari asesmen nasional itu diharapkan menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah tertentu. Dan yang ketiga, hasil dari asesmen nasional tersebut dijadikan dasar untuk penyusunan program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar pembelajaran di sekolah tersebut menjadi lebih baik lagi dan berdampak terhadap kualitas pendidikan yang di Indonesia menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Ya, banyak yang mengatakan bahwa asesmen nasional itu adalah pengganti ujian nasional. Memang pada saat ini ujian nasional ditiadakan dan diganti dengan asesmen nasional. Namun ini ada beberapa perbedaan dilihat dari bentuknya. Yang pertama, kriteria perbandingannya dilihat dari tujuannya, tujuan pelaksanaan.
asesmen nasional itu ditujukan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sistem pendidikan dari satuan pendidikan tersebut. Sementara ujian nasional digunakan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa. Jadi jelas bahwa tujuannya untuk asesmen nasional untuk melihat kualitas pembelajaran di sebuah sekolah, sementara ujian nasional untuk melihat bagaimana capaian hasil belajar siswa atau per individu. Yang kedua, dilihat kriteria pembandingannya dilihat dari jenjang penilaian. Asesmen nasional nantinya diterapkan pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah. Sementara pada ujian nasional diterapkan pada tingkat sekolah menengah saja. Nah, itu perbandingannya. Kemudian dilihat dari segi perbandingan level siswa bahwa asesmen nasional diterapkan pada siswa tertentu saja. Dalam hal ini siswa pada tingkatan kelas 5 sekolah dasar, kemudian kelas 8 sekolah menengah pertama, dan kelas 11 sekolah menengah atas. Tujuannya yaitu agar kita dapat melihat bagaimana kondisi pembelajaran yang terjadi di sekolah, dan setelah hasil tersebut keluar dan menjadi strategi untuk merubah sistem pembelajaran, dan siswa-siswa yang mengikuti asesmen ini dapat merasakan dampak dari perubahan sistem tersebut sebelum pada akhirnya dapat menyelesaikan studi di sekolah tersebut. Sementara pada ujian nasional itu diterapkan pada siswa tingkat akhir pada setiap jenjang saja. Selanjutnya kriteria pembandingannya yaitu dilihat dari subjek siswa. Nah, siswa yang mengikuti asesmen nasional nanti akan dipilih secara acak. Dan dipilih secara acak, sehingga tidak ada di sini tidak ada kesan bahwa sekolah mencoba menampilkan siswa-siswa yang terbaik saja untuk mengikuti mengikuti asesmen nasional. Sementara pada ujian nasional, yang mengikuti ujian nasional itu adalah seluruh siswa pada tingkat akhir. Selanjutnya, model soal perbandingannya. Pada asesmen nasional, model soalnya berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian singkat, dan uraian. Sementara pada ujian nasional itu model soalnya berupa pilihan ganda dan isian singkat saja. Selanjutnya, perbandingan dilihat dari sasaran penilaiannya. Nah, sasaran penilaian pada asesmen nasional yaitu untuk melihat kompetensi literasi, kemudian kompetensi numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung dari pembelajarnya. Jadi bukan hanya pada fokus pada satu penilaian saya, tetapi melihat dari segala sisi, sehingga kita dapat melihat bagaimana kualitas sekolah tersebut dari hasil asesmen itu nanti. Sementara pada ujian nasional sasaran penilaiannya hanya pada penguasaan terhadap mata pelajaran tersebut. Sementara dalam metode penilaiannya asesmen nasional menggunakan computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT, sementara pada ujian nasional menggunakan computerized basic test atau CBT dan paper basic test atau PBT. Nah, jadi kita dapat melihat jelas bahwa di sini sangat jelas bahwa asesmen nasional tidak menggantikan posisi ujian nasional, tetapi asesmen nasional ini merupakan solusi baru yang digunakan untuk melihat bagaimana kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Dan pada akhirnya asesmen nasional ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif namun juga karakter dan iklim belajar dalam sebuah satuan pendidikan.
selanjutnya ya, selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa asesmen kompetensi minimum atau KM yang merupakan bagian dari asesmen nasional tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum guna mencapai pendidikan yang lebih maju dan lebih baik lagi, sehingga kualitas pendidikan yang ada di Indonesia menjadi lebih meningkat dan berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi itulah gambaran singkat tentang asesmen nasional yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2021. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu bisa menanyakan di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.